Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayatul Hikmah dengan NIM 22650001. Di sini saya akan mereview materi pertama, yaitu manajemen proyek information technology. Nah, manajemen proyek perangkat lunak merupakan bagian yang penting dalam pembangunan perangkat lunak. Sekalipun tidak bersifat teknis seperti pengkodean, hal-hal dalam manajemen proyek PL ini mampu menentukan apakah proyek akan berjalan dengan baik sehingga menghasilkan produk yang baik. Hal-hal yang berkaitan dengan manajemen PL adalah pengelolaan personel dan koordinasi tim, masalah atau problem, dan proses. Manajemen proyek, aplikasi pengetahuan, keahlian, alat bantu, dan teknik untuk mengelola aktivitas proyek dalam menghadapi kebutuhan dasar stakeholders, klien, dan memprediksi berbagai hal yang berkaitan dengan proyek. Atau dengan kata lain, manajemen proyek adalah proses melingkupi, merencanakan, menyediakan staf, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengontrol pengembangan sebuah sistem yang dapat diterima dengan biaya minimal dan dalam jangka waktu tertentu. Manajemen personel, produk, dan proses. Manajemen proyek perangkat lunak mengatur 4 hal penting, yaitu personel, masalah atau problem berkaitan dengan produk, proses, dan proyek tambahan. 4 hal ini berurutan mulai dari yang paling penting. Personel mendapat tempat paling penting karena tanpa personel yang baik dan tepat, maka 3 hal lain tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, kategori personel. Proses pembangunan PL melibatkan banyak personel dan dikategorikan dalam 5 kategori. Yang pertama, manajer senior yang menentukan usaha yang dikerjakan dan pemegang keputusan dalam proyek. Kedua, manajer proyek atau teknis. Pemimpin tim yang membuat rencana, memotivasi, mengatur, dan mengendalikan praktisi yang mengerjakan PL. Ketiga, praktisi yang mengerjakan PL. Keempat, klien yang menentukan kebutuhan PL dan pihak lain yang berkaitan dengan hasil produk. Kelima, pengguna PL yang berinteraksi langsung dengan PL yang dibangun. Nah, pemimpin tim. Pemimpin tim PL di sini adalah manajer proyek. Seorang pemimpin tim diharuskan mempunyai keterampilan memimpin yang cukup. Seseorang tidak menjadi pemimpin tim secara kebetulan, tapi sungguh-sungguh karena punya kemampuan secara personal oleh pemimpin tim. Kemampuan yang harus dimiliki pemimpin tim yaitu mampu memotivasi, mampu berorganisasi, mampu mendorong keluarnya ide-ide baru, mencari penyelesaian masalah atau problem solving, mampu menjadi manajer, mampu menghargai kerja, dan mampu mengenali tim. Masalah atau berkaitan dengan produk. Masalah sesuatu yang menghambat tercapainya tujuan atau goal. Oleh karena itu, kita harus mengamati masalah pada awal dimulainya sebuah proyek. Ruang lingkup masalah yaitu konteks bagaimana PL yang dibangun dapat memenuhi sebuah sistem, produk, atau konteks bisnis yang besar, serta batasan apa yang ditentukan sebagai hasil dari konteks tersebut. Tujuan informasi, objek data pelanggan apa yang dihasilkan sebagai output dari perangkat lunak, fungsi dan unjuk kerja. Fungsi apa yang dilakukan oleh PL untuk mentransformasi input data menjadi output? Adakah ciri kerja khusus yang akan ditekankan? Selanjutnya, project adalah urutan sementara aktivitas-aktivitas unik, kompleks, dan terkoneksi yang memiliki satu tujuan atau sasaran dan harus dilengkapi dengan waktu yang spesifik, sesuai dengan anggaran dan sesuai dengan spesifikasi. Manajemen proses adalah aktivitas mendokumentasi, mengelola, dan secara terus-menerus memperbaiki proses pengembangan sistem. 3 hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan proyek. 1. Keterbatasan lingkup proyek atau proyek constraint. Sesuatu yang secara potensial membatasi proses-proses dalam proyek yang meliputi 3 hal. Pertama, time. Waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan proyek. Ada beberapa event yang memaksa dalam timeline proyek, yaitu opportunity atau kesempatan, limitation atau keterbatasan, dan competition atau kompetensi. Kedua, ada cost.
Semua biaya yang dibutuhkan dalam proyek, semua sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tergantung pada biaya. Pentingnya manajer proyek di sini adalah melakukan estimasi. Setelah itu adalah memonitor semua limitasi ini supaya proyek aman. Ketiga, quality. Semua hal yang dikerjakan dalam proyek harus menghasilkan sistem pada waktu dan dalam budget yang ditentukan, namun tetap dalam kualitas terbaik yang dapat dicapai. Kedua, fase proyek atau project phase. Persiapan. Initiating, mengenali kebutuhan yang berhubungan dengan proyek untuk menangani masalah-masalah. Kedua, ada perencanaan atau planning, ketika mendefinisikan rencana yang akan digunakan untuk menyelesaikan tujuan akhir atau requirement gathering. Pelaksanaan atau executing, mengkoordinasi staf dan sumber daya penting lainnya seperti yang sudah ditetapkan dalam perencanaan. Pengawasan atau controlling, monitoring secara konstan terhadap overall progress dalam proyek dan menjaga integritas tujuannya. Selanjutnya, sosialisasi atau close out, formalisasi penerimaan kesuksesan suatu proyek dari stakeholders atau klien. 3. Dokumentasi proyek. Setiap jenis dokumen atau rekaman tertulis yang dihasilkan selama siklus hidup suatu proyek. Dokumen konsep proyek atau project content konsep dokumen. Dokumen yang berisi ringkasan visi dan tujuan proyek yang diungkapkan oleh klien atau pemangku kepentingan awal. Kemudian dokumen kebutuhan proyek atau project requirement dokumen. Dokumen yang merinci persyaratan, spesifikasi, dan fitur yang diperlukan untuk proyek. Kemudian dokumen persetujuan atau validasi atau project character. Dokumen yang menunjukkan persetujuan resmi untuk memulai proyek dan mengalokasikan sumber daya. Kemudian dokumen lingkup proyek atau project scope dokumen. Dokumen yang mendefinisikan lingkup proyek termasuk anggota tim, sponsor, dan elemen-elemen proyek yang harus diselesaikan. Selanjutnya, dokumen perencanaan proyek atau project plan. Dokumen yang berisi rencana kerja, jadwal, alokasi sumber daya, dan strategi manajemen risiko untuk proyek. Kemudian dokumen pengendalian atau project control dokumen. Dokumen yang digunakan untuk memantau dan mengendalikan progres proyek, termasuk laporan kemajuan dan analisis risiko. Selanjutnya, dokumen pelaporan atau project reporting. Dokumen yang digunakan untuk mengkomunikasikan status proyek kepada pemangku kepentingan termasuk laporan bulanan atau mingguan. Dokumen hasil proyek atau project deliverables. Dokumen yang berisi hasil kerja proyek seperti produk, laporan, dan atau deliverables lainnya. Kemudian dokumen evaluasi proyek atau project evaluation dokumen. Dokumen yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja proyek dan pelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman tersebut. Nah, fungsi-fungsi dalam manajemen proyek yaitu scoping atau ruang lingkup, planning, perencanaan, estimasi, perkiraan, schedule, penjadwalan, organizing, pengorganisasian, directing, pengarahan, controlling, pengontrolan, dan closing atau penutupan. Proyek dianggap sukses jika mencapai tujuan utama, tepat waktu atau on time sesuai anggaran atau on budget, kualitas yang memadai, kepuasan pemangku kepentingan, manajemen risiko yang baik, pelaksanaan yang efisien, pemenuhan persyaratan, penerimaan dan implementasi yang lancar, dan evaluasi pasca proyek. Penyebab kegagalan suatu proyek yaitu tujuan yang tidak didefinisikan dengan jelas, kurangnya rencana yang matang, manajemen risiko yang tidak efektif, kurangnya sumber daya yang mencukupi, komitmen yang kurang dari pemangku kepentingan, perubahan yang tidak terkendali, ketidakmampuan untuk mengatasi konflik, komunikasi yang buruk, ketidakmampuan untuk belajar dari kesalahan, tidak adanya pemantauan dan pengendalian yang cermat, dan perubahan lingkungan eksternal. Kompetensi-kompetensi manajemen proyek. Seorang manajer proyek yang sukses harus memiliki beragam kompetensi dan keterampilan untuk mengelola dengan efektif. Berikut adalah beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang manajer proyek, yaitu pemahaman mendalam tentang manajemen proyek, kemampuan perencanaan yang kuat, kemampuan komunikasi yang efektif, kemampuan manajemen risiko, kemampuan manajemen sumber daya, kemampuan pemecahan masalah, kemampuan pengembalian keputusan, pemahaman teknologi dan industri, kemampuan manajemen waktu, kemampuan adaptable, kemampuan leadership, pemahaman tentang bisnis, dan kemampuan evaluasi pasca proyek.
Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.